Apakah kamu pernah berpikir kalau Tuhan Yesus Maha Kuasa? Kenapa penginjilan yang kita lakukan tidak berhasil menjadikan seluruh dunia menjadi pengikut Kristus? Pekerjaan Tuhan tidak pernah dibiarkan tanpa hambatan, gangguan, dan kesulitan. Selalu ada anti-Injil dan anti berita firman. Kalau semua lancar, manusia jadi malas berdoa, tidak merasa perlu bergantung pada Tuhan. Jadilah kekristenan tanpa Kristus. Di samping itu, Allah tidak mau orang percaya kepadanya karena terpaksa. Dia mau hati yang hancur. Mari bersandar pada anugerah-Nya. Sederhana, kenapa dicatat di Alkitab? Semua catatan Alkitab pasti bermakna buat umat Tuhan. Perhatikan baik-baik. Adik-adik, kita melanjutkan petualangan kita dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kuduskan kami Tuhan, untuk kami belajar akan firman, dan tuntunlah kami masuk ke dalam maksud hati Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, dalam petualangan kita sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Tuhan Yesus mengguncang kehidupan seorang perempuan Samaria, karena Tuhan Yesus mengatakan dengan tepat kesalahan yang diperbuat oleh perempuan itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan petualangan kita. Adik-adik, perempuan Samaria ini belum sempat untuk mencerna lebih dalam apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus sudah datang dari kota setelah mereka membeli makanan. Murid-murid sangat bingung. Mengapa? Karena Tuhan Yesus berbincang dengan seorang perempuan. Apalagi ini adalah perempuan Samaria. Mengapa kok menjadi bingung? Karena pada waktu itu adalah yang tabu, adik-adik, kalau seorang perempuan berbicara dengan seorang laki-laki dan mereka bukan keluarga. Tetapi para murid enggan untuk bertanya, dan mereka tidak bertanya apa yang Tuhan Yesus perbincangkan, apa yang Tuhan Yesus inginkan dari perempuan itu. Perempuan itu sendiri setelah murid-murid datang, dia meninggalkan tempayannya di pinggir sumur Yakub itu, kemudian pergi ke kota. Dulu adik-adik, perempuan ini kalau pulang dari sumur Yakub masuk ke kota, dia kemudian langsung masuk ke rumahnya dan tidak akan keluar lagi karena dia mengurung diri. Mengapakah demikian? Karena dia adalah seorang yang dikucilkan oleh penduduk kota. Adik-adik, apakah itu juga yang dilakukan sekarang ini setelah bertemu dengan Tuhan Yesus? Tidak. Perempuan itu masuk ke dalam kota, kemudian dia berseru kepada banyak orang di kota. Dia berkata, "Hei, mari lihat, aku bertemu dengan orang yang dapat mengatakan kepadaku dengan benar apa yang aku perbuat." Adik-adik, ada perubahan yang besar dari seorang yang murung menjadi orang yang berani berbicara di depan orang. Mengapakah demikian? Karena kutuk, karena pengucilan dan pahitnya hidup karena pengucilan itu sudah dipatahkan oleh anugerah Tuhan. Perempuan itu sudah mendapatkan belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan, sehingga dia mau memberitakan apa yang dia rasakan kepada banyak orang. Bukan hanya itu, dia juga menjadi seorang penginjil bagi penduduk kota itu. Mengapa? Karena kemudian dia berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, mungkinkah dia itu Kristus?" Adik-adik, penduduk kota yang melihat perubahan dari perempuan ini menjadi heran. Itulah mengapa akhirnya mereka berbondong-bondong pergi untuk melihat apa yang terjadi di pinggir sumur Yakub. Sementara di sumur Yakub, murid-murid Tuhan Yesus mengajak Tuhan Yesus untuk menikmati makanan yang telah mereka beli. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan lain yang kamu tidak kenal." Adik-adik, perkataan Tuhan Yesus itu membuat murid-muridnya menjadi bingung. Loh, tadi suruh kita beli makanan, terus sekarang katanya sudah ada makanan.
Bagaimana bisa terjadi? Siapa yang memberikan makanan oleh Tuhan kepada Tuhan Yesus? Apakah perempuan itu tadi? Nah, Tuhan Yesus kemudian mengatakan kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Adik-adik, apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam hal ini? Tuhan Yesus mau mengajarkan sebuah prinsip yang penting, yaitu bahwa hidup kita bukan hanya bergantung kepada makanan jasmani saja. Ada makanan rohani yang perlu kita pikirkan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sama seperti tubuh kita tidak bisa hidup tanpa makanan, demikian juga kerohanian kita tidak akan bisa hidup jika kita tidak mentaati firman Tuhan. Sementara Tuhan Yesus berbincang dengan murid-muridnya, maka datanglah berbondong-bondong orang-orang dari kota Sikar. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat itu, Tuhan Yesus berkata, mungkin para petani mengatakan bahwa 4 bulan lagi padi akan menguning dan siap untuk dituai. Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah, padi sudah menguning dan siap untuk dituai. Kamu akan menuai dari sesuatu yang kamu sendiri bukan tabur. Adik-adik, prinsip apakah yang Tuhan Yesus mau katakan melalui bagian ini? Tuhan Yesus mau mengajar kita supaya kita mempunyai kepekaan rohani, sehingga kita dapat melihat kebutuhan orang juga bukan hanya sekadar makan, tapi mereka juga membutuhkan kasih Tuhan. Itulah mengapa mereka harus berani memberitakan Injil, dan mereka akan menuai. Berarti kapan para muridnya menabur? Tidak. Tuhan Yesuslah yang sedang menabur firman-Nya. Dan nanti Tuhan Yesus juga akan menabur hidupnya, yaitu dengan kematiannya di atas kayu salib. Namun Dia akan bangkit untuk menjadi kemenangan untuk kita semua. Nah, adik-adik, dalam petualangan kita ada 2 hal penting yang Tuhan mau ajarkan. Yang pertama, bahwa ada yang membuat kita tidak bisa hidup. Kerohanian kita tidak bisa hidup kalau kita tidak memakannya. Yaitu apa? Melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Melakukan firman Tuhan adalah penting untuk kerohanian kita, seperti makanan penting untuk tubuh kita. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk dapat melihat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, supaya kita boleh memberitakan Injil kepada mereka, sehingga nantinya kita bisa bersuka cita di hadirat Tuhan bersama dengan mereka. Kiranya petualangan kita kali ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Dan kiranya Engkau menolong kami untuk boleh menyadari bahwa kami tidak bisa hidup dengan baik jika kami tidak menggumulkan firman-Mu dalam kehidupan kami, tidak melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh setia belajar firman Tuhan dan setia melakukannya. Namun juga tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mempunyai kepekaan akan kebutuhan hidup manusia, yaitu kasih Tuhan, supaya kami mempunyai kerelaan pergi untuk memberitakan Injil. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dan ampunkanlah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sama seperti perempuan Samaria, sejak berjumpa dengan Yesus, hatiku berhasrat memanggil orang lain untuk berbagi sukacita. Memang tersedia cukup banyak harta yang memperkaya diri kita, maka harus segera dibagikan kepada orang lain. Merupakan suatu penghormatan apabila diajak memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Oh iya, aku mau tanya, kenapa Yesus menjadikan pekerjaannya sebagai makanan dan minuman? Sama seperti kita bahagia ketika menikmati makanan, maka bekerja untuk Tuhan adalah kenikmatan dan kepuasan paling dalam yang dapat dibayangkan. Oh begitu, apa menu makanannya? Ini bukan makanan jasmani, tapi menu makanan internasional. Semula murid-murid tidak mengenal makanan Yesus loh. Kok bisa?
karena mereka anggap Injil bukan untuk orang Samaria. Injil hanya boleh dinikmati golongan mereka. Oh, pelajaran hari ini membuat kita sebagai orang Indonesia boleh mendapat keselamatan. Asik-asik, aku mau lebih mengenal Tuhan Yesus dan membaca Yohanes 4 ayat 39 sampai 42.